Ya, di area front setting dari Oppo LED Plus Indonesia. Gimana ya teman media pengalaman meditasinya? How do you feel? Wah, senang sekali ya. Kalau tanggapannya benar-benar positif, terima kasih banyak sudah menjadi bagian. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman yang positif dan menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa memang menggunakan teknologi perangkat Oppo bisa memberikan sense of well-being bagi teman-teman media semua. Nah, saya juga sekaligus mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada konsumen setia Oppo dan juga teman-teman dari komunitas Simple Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir di acara First Time Moment Oppo Reno 8 Pro 5G dan Oppo Reno 8 5G. Tentunya nanti kita juga akan hadirkan ya sesi meditasi bersama dengan teman-teman komunitas. Nah, karena semua sudah hadir di sini, izinkan saya, Sista Becker, selaku MC, untuk secara resmi memulai First Time Moment Oppo Reno 8 Pro 5G dan Oppo Reno 8 Z 5G dengan tema A Portrait of Well-Being. Boleh kasih kita tepuk tangan yang paling meriah dan kasih kami sini. Terima kasih banyak ya para tamu undangan. Teman-teman itu ada sebuah kejutan nih untuk teman-teman semua. Oppo Indonesia memilih satu orang beruntung untuk memenangkan Oppo Reno 8 Z 5G. Caranya mudah sekali, tinggal dibagikan saja momen favoritnya selama acara First Sale Reno 8 Pro 5G. Boleh dong diberikan tepuk tangan meriah para pembicara kita, speaker kita. Terima kasih banyak ya Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah segala kesibukannya untuk menyapa konsumen setia Oppo, teman-teman komunitas dan juga teman-teman media. Nah, langsung saja nih ya aku mulai bincang-bincang cantiknya pada siang hari ini bersama teman-teman semua. Jadi aku tanya langsung pertama ke Abigail dulu ya. Abigail tadi ikutan meditasi ya. Aku pengen tahu aja sih bagaimana tadi pengalamannya bermeditasi di area yang berjalan di Oppo Gallery. Wow, so it was not actually your first singing bowl experience. Kamu juga melakukan hal tersebut untuk menemukan your well-being on your own. Tapi aku baru ikut sesi sekarang, tapi aku memang punya, tapi aku belum sempat untuk reading more terus atau taking classes. Jadi aku cuma belajar online pakai aplikasi. Jadi physically datang itu dapat kesempatannya hari itu. Jadi waktu dapat invitation juga I'm super excited. Oh, oke. Nah, tentunya yang menarik juga adalah bagaimana kita semua tadi yang mengikuti meditasi ya menggunakan Enco Air2 Pro dalam melakukan meditasi. How was that experience for you? Kayak rasanya kayak ke transfer juga ya ke dimensi yang ada di dalam diri kita, walaupun kita lagi di lokasi suatu lokasi dimanapun itu, tapi to take time to stop and to breathe and to back to zero and to restart again. Kayaknya kita semua perlu itu. Setuju sih, apalagi kan ada fitur active noise cancellation ya Mas Mario, benar ya? Saya lihat dari teman-teman media khusyuk banget di tengah kelas Indonesia yang begitu ramai. Tapi bisa kok kita menemukan ketenangan hati, ketenangan pikiran, dibantu kan ekosistem produk dari Oppo. Wah, luar biasa sekali. Tadi mungkin teman-teman komunitas jadi makin penasaran dan merasakan juga nanti gantian ya teman-teman semua. Tapi memang kita dapatkan satu kenyataan bahwa bagi kita yang hidup di perkotaan dengan berbagai aktivitas, berbagai kesibukan, berbagai bahan pikiran yang gak habis-habis, memang dibutuhkan ya yang namanya mencari momen tenang dalam keseharian kita. Nah, kalau menurut Mbak Adeline nih, seberapa penting sih yang namanya bermeditasi bagi kehidupan kita? Dan kalau boleh nih aku juga pertanyaan pribadi ya, sebenarnya frekuensinya baik itu seberapa sering sih kita lakukan hal tersebut, Mbak? Dalam kehidupan sehari-hari, normalnya sekali-sekali. Tapi ketika lebih sibuk,
banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, maka lakukanlah jauh lebih sering lagi. Oke, jadi tergantung frekuensi jadwal dan kepadatan jadwal kita sendiri. Kita menyesuaikan gitu ya Mbak Adin ya. Betul. Tapi semakin banyak pekerjaan, semakin banyak aktivitas, maka lakukanlah meditasi lebih sering lagi. Oke, Dokter Kak, terima kasih ya untuk informasinya. Nah selanjutnya saya juga pengen tahu sih kalau menurut Mbak Adin sendiri pengalamannya tadi memimpin meditasi dengan bantuan perangkat dari Oppo menggunakan Android Oppo dan juga menggunakan aplikasi Oppo Relax. Seperti apa tadi Mbak pengalamannya? Yes. Yang menarik di dalam mindfulness atau meditasi ada dua hal utama dan ini paling dasar, yaitu nafas dan suara. Ini adalah dua hal yang attach dari kita lahir sampai ketika kita nanti pergi dari dunia ini, nafas dan suara. Nah, ketika kita ada di dunia metro dengan segala aktivitas berikutnya, maka kita butuh satu momen jeda untuk bisa kembali mengenal tubuh, kembali ke badan, ya, kembali untuk tahu bahwa oh saya punya inhale, saya punya tarik nafas, saya punya buang nafas. Oh ternyata saya masih bisa mendengarkan tubuh saya. Oh ternyata saya masih bisa menyentuh tubuh saya. Oh ternyata saya masih bisa mendengarkan suara-suara di sekeliling saya. Dan yang paling menarik, salah satunya dengan mendengarkan suara ketika bermeditasi, maka gelombang otak kita itu akan turun. Maka kita masuk ke dalam keadaan theta, alpha atau theta, sehingga kita jadi lebih relax. Iya. Saya rasa mungkin pengalaman untuk teman-teman media, biasanya kita tahu yang namanya smartphone kita gunakan itu membantu kita untuk produktif, untuk tetap sibuk gitu ya, mengeluarkan segala hal yang perlu kita hasilkan untuk menunjang kerja kita. Tapi ternyata juga bisa untuk menunjang kita menemukan our sense of well-being, our source of calmness. Dan ini yang pengen kita berikan sebenarnya ya kepada teman-teman media semua dan teman-teman komunitas. Pantesan kamu glowing banget ya Mbak Adin ya. Ini memang very calm, selalu ada gitu momennya setiap hari untuk menemukan your center dan pada akhirnya juga merasa tenang menjalani segala sesuatunya. Talking about being tenang, Morgan, aku pengen tahu deh, aku ngeliatin kamu nih tadi pas kamu di foto-foto dan juga foto-foto sendiri gitu ya. You look very calm and collected. Aku pengen tahu aja sih, apakah memang yang namanya suasana hati yang tenang, pikiran yang tenang, itu juga membantu kamu saat kamu menjalankan profesi kamu yang sebenarnya kan mayoritas di depan kamera ya. Does it help to feel calm and have peace in your life? Absolutely sih. Sangat-sangat membantu. Nanti ada sesi kedua ya. Ada sesi kedua kan. Rasakan karena bingung dari kita. Sangat membantu ya, apalagi di tengah hiruk pikuk pekerjaan kita sebagai ya personally saya sebagai public figure dan juga mungkin teman-teman di sini profesi yang harus bekerja sama komunal, karena kita kan perlu mini tower space juga kan untuk apa, untuk benar-benar mendengarkan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya di depan kamera juga kita kan butuh momen mata itu untuk bisa memotret karakter itu dengan baik, bermain dengan baik. Jadi tenang itu menurut saya kalau kita tenang itu kita bisa sending out vibe yang positif gitu. Kita juga otomatis akan melakukan afirmasi-afirmasi yang positif gitu. Jadi semuanya all comes back ke kita lebih positif dan kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih calm istilahnya. Yes. Jadi kita bisa bermain dengan baik, bermain dengan bebas, bermain dengan tenang gitu, dan energi itu mungkin akan sampai juga ke orang-orang yang mengelola kita nantinya. Karena kita tenang dan segala macam. Oke. Pantesan kamu positif banget ya, positif banget. Ya harus dong, kita harus selalu happy gitu. Apalagi untuk pekerjaan ini kan, kalau kata orang mungkin jadi public figure itu stres. Enak ya, enak sih enak, tapi stressful juga kadang-kadang. Jadi that's why kita butuh apa ya? Kita butuh momen-momen kita sendiri, dan kebetulan kemarin baru upgrade OS juga di Oppo gitu, dan ternyata ada aplikasi Relax gitu yang bisa membantu kita. Kalau misalnya kalau saya lupa, saya memang benar-benar nggak ada sitting ball ya, belum ada gitu, cuman Relax ini sangat membantu gitu. Jadi kita bisa dengar ambience dari laut, dari hutan, jadi kayak 6 minutes ya, kita butuh momen kita sendiri, kita bisa dengar pakai aplikasi Relax itu misalnya. Istilahnya berjalan, istilahnya menyerap
atau menemukan diri kita sendiri selama 30 menit. Ya, setidaknya fokus kepada diri sendiri. Saat gitu ya, setelah itu kembali kita memberikan kepada segala hal di sekitar kita. Gitu. Wah, luar biasa. Seru banget ceritanya Mas Aryo ya. So far, bisa dikatakan memang kita tuh semua kita sudah menyadari betapa pentingnya well-being, to always find time for ourselves. Apakah ini alasannya kenapa Oppo support luar biasa sekali pada ekosistem well-being? Oke, kalau Oppo ekosistem well-being kelihatan banget tadi dari aplikasi yang sudah digunakan tadi, Orelex. Orelex itu dibuat atas kebutuhan dasar dari konsumen. Yes. Mungkin mereka banyak yang tidak menemukan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu kita mencoba untuk mengaplikasikan yang namanya fitur. Di mana fitur ini tadi Morgan sudah sempat mention ada beberapa suara-suara dari pegunungan, debur ombak dan lain-lain yang membuat ketenangan dalam diri. Nah, suara-suara ini akan lebih baik lagi ketika dikombinasikan dengan perangkat seperti Enco Air 2 Pro. Karena Enco Air 2 Pro ini memiliki sebuah clarity yang luar biasa, terutama dalam suara atau keluaran yang diberikan. Karena kan kita kalau untuk relaksasi itu kita harus mendengarkan suara sebenarnya dari alam. Jadi kalau memang dari perangkat itu sendiri tidak bisa memberikan suara yang seperti yang kita dengarkan di alam seharusnya, itu mungkin kita tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan. Ya. Maka dari itu kombinasi dari smartphone Oppo dan juga perangkat IoT Oppo seperti Enco Air 2 Pro itu sangat dibutuhkan. Dan sebenarnya kalau menariknya lagi di Oppo sendiri tidak hanya akan ada Orelex. Jadi untuk perangkat terbaru seperti Reno 8 Pro 5G ketika melakukan peningkatan versi software, kita memiliki satu aplikasi lagi Zenmode. Zenmode itu kurang lebih sama seperti Orelex, cuma dia memiliki seperti target-target berapa lama mereka akan melakukan Zen, dan disitu bisa diukur dan bisa diuji seperti itu. Jadi seperti itulah bagaimana Oppo melihat well-being ini menjadi salah satu yang penting, terutama di mungkin kehidupan manusia sekarang lebih banyak yang mobilitasnya tinggi, tingkat yang stresnya tinggi dan lain-lain. Ya itulah bagaimana dukungan Oppo terhadap well-being saat ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oppo benar-benar care banget, concern banget itu pada semua konsumen dan juga penggunanya. Nah sekarang mungkin kalau boleh aku kembali lagi ke Morgan. Karena ngomongin kembali soal foto-foto nih, Morgan kamu katakan tadi ya, yang namanya beraksi depan kamera itu butuh ketenangan, butuh fokus, tapi tetap sih aku pengen tahu sebenarnya rahasianya kamu kalau menciptakan foto-foto selfie kok bisa kece banget itu wow. Dan terutama tentunya menggunakan Oppo Reno 5G ya, the motion expert. Boleh dong dibagi dong? Tipsnya sebenarnya ada dua. Satu ya pasti perangkat Oppo-nya, karena udah kameranya udah bagus, apalagi sekarang Oppo Reno 5G juga kerjasama dengan Sony ya, kerjasama dengan Sony, sensor kamera IMX 749 ya misalnya, jadi kameranya lebih jernih, lebih terang. Kebayang nggak sih dua perusahaan teknologi canggih seperti Oppo dan Sony kolaborasi di mana pasti bagus banget. Jadi udah terbukti. Itu satu tipsnya. Tips pertama itu dari perangkat Oppo. Kedua mungkin dari angle mata kita sendiri sih. Kayak mungkin personality masing-masing kan beda dalam menilai objek. Mungkin kalau saya lihat objek A itu bagus, belum tentu misalnya Abinya melihat itu bagus sih. Jadi itu masing-masing tergantung sama perspektif kita. Tapi biasanya kalau mau ngambil foto yang bagus itu emang harus pesan. Harus santai gitu. Kalau buru-buru biasanya belum. Iya, jadi memang harus tenang dan Oppo sangat memaksimalkan itu semua sih. Saya sangat membantu saya untuk saya bukan tipikal orang yang bawa kamera kemana-mana karena saya nggak mau ribet. Jadi pakai handphone aja snap dan memang resolusi dari hasil foto dari Oppo udah bagus banget. Oke, jadi kuncinya adalah harus tenang santai aja. Harus tenang santai dan dibantu sama perangkat. Ya kebetulan Oppo yang mau. Kita kan nggak pernah tahu kita lagi berada di situasi mana, apalagi kalau lokasi syuting, ada di hutan, ada di Kamu banget ya, kamu banget sering Jadi aku suka banget ada option kalau nggak pakai flash juga tetap bagus fotonya. Karena kalau pakai flash itu udah teridentifikasi kan dia pakai flash. Cuman kalau misalnya
agak misterius gitu ya. Oke, menarik banget gitu. Tadi Mas Ari juga sempat menjelaskan sebenarnya ya, kadang-kadang memang hidup juga selalu sesuai rencana. Kadang-kadang ada aja tantangan, hambatan gitu ya yang menimpa kita, tapi ya udah kita siasati tentunya dengan perangkat yang tepat nih yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Aku rasa itu juga alasannya Allah memberikan begitu banyak fitur-fitur canggih yang masih. Ya betul, dan itu kan fitur-fitur yang kita buat ini sebuah ekosistem ya. Jadi ekosistem ini sebenarnya kalau untuk memperoleh ketenangan itu bisa di mana saja ya. Dengan aplikasi OLX, dengan OL Pro, itu mungkin di situasi apapun misalkan Jakarta ya macam-macam kalau daripada kita Google ya nggak sih, lebih baik kita coba untuk mengaplikasikan apa yang ada di OLX dan juga menggunakan tentunya harus menggunakan OL Pro seperti itu. Itu yang baik banget ya Mas Ari. Daripada kita kita suasana daripada kita mendumel nggak jelas, nanti kita coba beda versi dengan OLX dan OL Pro. I love that. I'm gonna do exactly that nanti macam berikutnya. Dengan Jakarta. Oke, mungkin terakhir kalau boleh aku tutup nih dengan Mbak Adin memberikan tips-tips buat kita semua insan-insan ibu kota, pejuang jalan macet, pejuang deadline. Gimana caranya Mbak kita bisa senantiasa setiap hari menemukan ketenangan diri supaya kita bisa bangun mood kita dan pada akhirnya bisa memberikan the best version of ourselves into our job every day. Sama seperti hal lain dalam hidup harus diciptakan, harus dijadikan prioritas. Jadi menciptakan ketenangan pun harus dilatih. Sama seperti ketika kita bekerja latihan atau ketika kita berolahraga habis-habisan, punya tujuan tertentu dan menjadi prioritas. Begitupun ketika kita melatih diri untuk bisa kembali ke dalam diri kita. Gunakan dua hal, nafas dan suara. Nah, yang ketiga, gunakan ekosistem perangkat OPPO untuk membantu ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Boleh saya tepuk tangan dulu untuk bicara dulu Mbak Ayo, Mbak Ani, Mbak Abida dan juga Mode. Oke, sekarang kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang nanti kalau ada yang mau bertanya, dua pertanyaan kali ya sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Apakah ada di antara teman-teman di sini yang mau bertanya apapun yang berhubungan dengan apa yang tadi kita perbincangkan, atau mungkin ada yang penasaran nih secara sensitif pengen tahu, let's say kalau mau tuh gimana caranya sih menemukan ketenangan diri sehari-hari di tengah segala jadwalnya yang padat. Boleh silakan dimanfaatkan. Yes, ada di sebelah sana. Kita boleh kenalan dulu ya Mbak. Dari Sorry, saya ingin bertanya kepada Mbak Adin. Tadi kan disebutkan bahwa semakin kita sibuk, sebaiknya semakin sering kita bermeditasi. Nah, itu seringnya itu butuh berapa menit atau berapa jam Mbak? Terima kasih. Pertanyaan kedua, berapa lama? Sesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Jadi tidak perlu memakan harus 1 jam, 30 menit. Kalaupun hanya punya waktu 3 menit, gunakan 3 menit. Jadi gak usah ngoyo, gak usah merasa beban, justru ya sesuaikan aja. Dan tadi yang penting juga Mbak Adin katakan emang gak bisa ditunggu ya, harus diciptakan. Jadi gak bisa nunggu ada waktu karena gak akan datang nanti waktunya. Demikian yang disesuaikan. Satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Q&A. Apakah ada yang mau bertanya memanfaatkan waktu yang ada? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman media dan juga teman-teman komunitas. Sekali lagi terima kasih para pembicara, boleh tepuk tangan yang mulia sekali lagi kepada para pembicara kita. Kita rayakan mulai dengan foto bersama ya. Kita foto bareng dulu. Aku curiga nih sebenarnya ya untuk para pembicara siap-siap ke teman-teman media yang baik tak bisa untuk biasanya begitu. Sekarang kita foto bareng aja dulu. Kita rayakan bersama kita. Terima kasih sekali lagi kepada sini dulu yuk, sini dulu ya. Oppo, lihat Oppo. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Mesin HP-nya Pak, HP-nya 1, 2. HP-nya HP. Lihat sini dulu, 1, 2. Oppo Pro 5G. Oppo. Lihat sini dulu. Lihat sini, kamera sini. Buat Oppo-nya.
Oke. Dah. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sambil ngobrol. Ini foto favorit teman-teman media. Selanjutnya buat kamu dan lain-lain mungkin boleh loh memanfaatkan momen ini sebagai bahan postingan untuk tugas social media competition dari Oppo Indonesia yang berharga Oppo Reno Z5T. Jangan lupa tentunya ditunggu sampai 26 September 2022. Thank you once again, congratulations to Oppo Indonesia. Iya, gue juga kuning di Xiaomi. Coba yang gue kuning nggak? Baik, dan teman-teman media semua dan komunitas Iya, mau Xiaomi buat balance aja nanti kita juga akan dimulai satu momen yang sangat istimewa, sebuah simbolisasi dari acara First Selling Oppo Reno 8 Pro 5G dan Oppo Reno 8 Z5G Series, di mana kita akan saksikan momen unboxing bersama konsumen setia Oppo. Sesaat lagi ya, itu akan kita nikmati bersama-sama. Tapi kembali saya ingin ingatkan buat teman-teman media semua, teman-teman komunitas, kalau kamu undangan, silakan langsung follow Oppo Indonesia dan juga Oppo Gallery untuk tahu apa saja persyaratan untuk mengikuti social media competition yang kita hadirkan untuk menyambut datangnya Oppo Reno 8 Pro 5G dan Oppo Reno 8 Z5G di Oppo Gallery Plaza Indonesia for the first selling moment today. Kabar baik ya buat semua yang udah order hari ini bisa didapatkan. Buat yang belum, gak apa-apa, langsung make your way to the customer service area and ask when you can get your own Oppo Reno 8 Pro 5G. Nah, jangan lupa tentunya ini social media competition kita hari ini tentunya masih kita tunggu semua post-post dari teman-teman mengenai kemeriahan acara hari ini. Mulai dari area talk show, mungkin juga dari sesi meditasi, dan kita tentunya mention ya, betapa semuanya acara hari ini apa saja yang teman-teman pelajari mengenai finding your well-being, finding your